oleh Allah apabila kita kerjakan dalam kondisi pertama salah dalam mengerjakan sesuatu. Dalam kitab Al-Wafi Dr. Mustafa Al-Bugha menjelaskan di antara contohnya dari Al-Quran, man qasada ila ramyi saydi aw aduwin fa asaba musliman aw ma'sumid dam fa innahu la ithmu alaihi wa la zambin. Contohnya Bapak Ibu, salah dalam hal pembunuhan. Contoh ini dalam kondisi perang. Pada saat kondisi perang, tahu-tahu yang harusnya dibunuhnya orang kafir, tahu-tahu tertembak orang Islam. Maka kelakuan yang dibuatnya itu tidak dihitung sebagai sebuah dosa karena dalam kondisi salah yang diampunkan. Atau contoh misalnya dia sedang berburu. Dia sebenarnya pergi ke hutan berburu binatang. Tahu-tahu entah macam mana pas lewat binatang itu menembak dia atau memanah dia, tiba-tiba yang kena itu adalah orang mati. Kalau memang pada dasarnya niatnya adalah untuk berburu, tahu-tahu kena orang tanpa disengaja dan memang itu sebuah kesalahan, maka dia tidak dihitung sebagai sebuah dosa, melainkan sesuatu yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan. Contoh lain, wan nisyan. Kalau seandainya kita lupa, kalau tadi salah diampunkan Allah, kalau lupa pun awak bu, tetap juga diampunkan Allah. Contohnya, takhirus shalah an waktiha, mengakhirkan waktu salat karena lupa. Man akhirus shalah an waqtiha bi'uzrin kanaumin aw binisyanin fa innahu la yu'azzam. Contoh, orang yang ketiduran atau terlupa pada saat mengerjakan salat. Contoh, ibu misalnya kondisinya rewang. Begitu rewang, azan zuhur tak dengar. Tahu-tahu datang waktu asar. Tak menengok jam, tak menengok HP. Banyak pula yang mau dilayani, banyak yang mau dikerjakan. Tahu-tahu tengok, udah jam 4. Berarti lewat zuhur. Tapi ini pula bu, kondisinya memang betul-betul lupa. Jangan diakal-akali. Karena Allah tahunya itu. Ya, nanti kena awak mau makar wa makarallah, mengakal-ngakali kau, nanti diakal-akali Allah. Wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik pembuat mengakal-ngakali. Akal-akalilah. Ya, enggak bisa. Kalau memang betul-betul terlupa, boleh. Atau misalnya kalau Bapak Ibu undangan lah misalnya ke Sujuya. Di Sujuya itu kalau di hallnya itu, di aulanya itu, onda hujan, onda badai, onda siang, onda malam, tak tahu kita. Kenapa? Dalam gedung. Pada saat itu betul-betul tak tahu kita waktu, pala ditengok terakhir jam sudah lewat misalnya waktu maghrib. Karena maghrib ini kan singkat. Pala dalam kondisi seperti itu, maka kita tidak dihukum dosa. Cuman walakinnahu yutalibu bil qada'il faur, tetapi yang dituntut sama kita adalah untuk segera mengganti salatnya. Kapan itu? Al-istiqazu awit tazakkuri, pada saat kita terbangun atau pada saat kita teringat. Begitu juga seandainya kita ketiduran, malam capek betul, habis ada kegiatan, habis ada acara, tahu-tahu tertidur, betul-betul tertidur. Mengaji tak dengar, azan pun tak terdengar, pala terbangun awak gap jam 7. Udah habis waktu subuh.
Maka kalau memang betul-betul tertidur, tidak dihitung sebagai dosa. Tapi betul-betul pula ya, begitu terbangun jam 7, memang betul dari tidur awak jam 1 sampai jam 7 tak ada terbangun. Lain ceritanya udah dengar awak azan, apalagi udah dengar awak suara imam di masjid, tuh terbangun sebentar. Berat rasanya, oi sebentar lagi lah, tidurkanlah dikit lagi, pikir ibu kan. Ibu tidurkan lagi, gap. Tahu-tahu terbangun jam 7. Kalau itu tidak lagi dihitung lagi itu sudah dihitung sebagai sebuah dosa. Kenapa? Udah sempatnya terbangun, cuman ditidurkan lagi balik. Maka kemudian contoh lainnya, jadi tadi yang diampunkan Allah itu pertama salah, yang kedua terlupa, yang ketiga adalah dipaksa untuk melakukan sebuah dosa. Dipaksa. Contohnya di sini, fa inna man akraha 'alan natqi ayyuntaqi bil kufri fa innahu la ya'ti bil mu'arid. Contoh orang yang dipaksa ketika untuk mengucapkan perkataan kufur. Salah satu contoh ketika kisah syahid pertama, yaitu keluarga Sumayyah, yang kemudian anaknya dipaksa untuk mengucapkan, dipaksa ini bahwa kau harus mengucapkan murtad dari Islam, tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah berhala, kalau tidak mati. Kalau tidak kau ucapkan itu, mati, dibunuh. Maka dalam Al-Quran dijelaskan Allah bahwa ketika itu sahabat Nabi itu sudah dalam kondisi yang tidak sadar, kemudian dia juga dalam kondisi yang terpaksa, kemudian dia mengucapkan kata-kata murtad, keluar dari Islam, tetapi itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak melakukannya dalam keadaan keinginan sendiri, melainkan dalam keadaan terpaksa. Apa contoh lain Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah? Contoh lain, kalau seandainya melakukan sebuah kesalahan, misalnya dihidangkan sama kita minuman, awak pikir jus juga, rupanya minuman keras. Saya pernah begitu Pak, waktu pertama berangkat ke Mesir. Tahulah kawan-kawan awak nih, awak pun termasuk yang pertama naik pesawat lah itu. Pertama sekali naik pesawat, pada naik pesawat 10 jam ke Mesir. Tahulah di pesawat Bu, ditawarkan minuman, ditawarkan apa, kawan nih pula, karena datang pungamnya dikit, awak mesen jus jeruknya, kan ditawarkan, mau ini pakai bahasa Inggris pulanya dia. Awak pesan, awak tengok warna kuning, inilah, orange juice awak bilang. Datang kawan nih, dipesannya yang agak lain supaya lain pula dia sama awak. Ditunjuknya lah tuh yang ini. Begitu ditunjuknya rupanya dituangkan, warnanya macam warna jus apel. Warnanya macam warna jus apel, dituangkan. Begitu dituangkan, diminumnya, gap. Rupanya yang minuman kerasnya rupanya. Jadi pada saat diminumnya, kalaupun itu diminumnya, maka dia meminum dalam keadaan salah yang tidak diinginkan. Bukan sengaja dia memesan itu untuk mabuk minuman keras, tapi karena ketidaktahuannya. Termasuk itulah contoh yang dibikin para ulama. Salah dia dalam hal itu. Contoh lupa berikutnya. Begitu diundanglah tukang potong waktu Idul Adha, begitu menyembelih dia, karena mungkin lembunya lasak, karena panitia yang megang lembu itu tak kuat, akhirnya dipotongnya lah lembu itu dalam keadaan lupa dia. Betul-betul lupa dia dalam menyebut nama Allah. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam fatwa MUI itu, bahwa sembelihan itu dikatakan halal kalau disebut nama
nama Allah. Walaupun nanti banyak perbedaan pendapat ulama, tapi kalau kita yang dalam majelis ulama, diambillah fatwa ulama bahwa ketika menyembelih itu harus disebutkan bismillah, minimal begitu. Bismillah. Tapi pada saat menyembelih itu benar-benar lupa ini si tukang potong ini. Karena lasaknya lembu ini mau cepat, gap dipotongnya saja. Terpotonglah lembu ini dalam keadaan benar-benar lupa dia mengucapkan bismillah, maka sembelihannya tetap dianggap halal karena dia menyembelihnya lupa. Bukan sengaja dia, ini kupotonglah lembu ini, tahu siapa pakai bismillah aman ini. Tak begitu. Tapi dia memang memotong lembu ini dalam keadaan sedang terlupa. Jadi dia tidak dihitung sebagai dosa. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain dalam terlupa, seperti misalnya Bapak Ibu berpuasa di siang hari Ramadan, kemudian karena lupa kita kemudian makan dan minum. Ini biasa ya, kadang-kadang karena terlupa begitu nampak awak minum, apalagi hari-hari pertama puasa, biasanya asalkan bangun pagi buka tudung saji awak menengok sarapan. Ini begitu puasa pertama itu juga lah dikerjakan waktu. Begitu sampai hari pertama tertidur habis subuh, habis bangun dia jam 7 jam setengah 8 bukanya tudung saji, gap makan dia sarapan. Atau misalnya siang, pada saat dia makan dan minum itu, kalau memang betul-betul terlupa, maka dia tidak dihitung sebagai sebuah dosa dan puasanya tetap sah. Tapi ingat ya Bapak Ibu, benar-benar lupa. Ini kan kadang-kadang bawa lupa, itu yang susah Pak Haji. Bawa lupa. Begitu sudah gap ada tiga suap ini, enak pula lauk. Pala sampai suapan keempat teringat dia. Pada saat suapan keempat itu harus diberhentikannya makanan itu. Kalaupun ada yang masih di mulutnya belum masuk ke tenggorokannya, dikeluarkannya itu. Ya, dikeluarkannya, dibersihkannya mulutnya kalau memang lupa. Itu baru sah puasanya. Tapi kalau sudah ingat dia lagi mengunyah, gap dikunyahnya makanan itu, teringatnya dia, yang puasanya aku katanya. Terakhir, tanggungnya kurasa ini katanya. Ya kan? Enak pula lauk. Terakhir, sepiring dihabiskannya. Tengok bininya, kenapa makan abang? Lupa katanya. Udah nggak sah lagi puasanya. Pada saat dia teringat, berhentikan terus. Itulah contoh diantara kalau seandainya terlupa. Kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalaupun ada yang terpaksa, ya, ada yang terpaksa. Salah satu dosa yang terpaksa tadi pertama contohnya adalah murtad, keluar dia dari Islam dipaksa, harus kau kafir kau di masa jahiliyah dulu. Kalau tetap kau memegang agama Islam, mati. Maka dia dipaksa dalam hal itu, dia boleh walaupun kalau seandainya dia bertahan dan mati, itu matinya syahid. Tapi kalaupun seandainya dia mengucapkan kata-kata kufur, maka dia tidak dihitung sebagai sebuah dosa. Contoh yang lain, ya, kalau seandainya ada seseorang dipaksa untuk membunuh, disuruh dia membunuh. Kalau tak kau bunuh itu, kubunuh ayah umakmu. Ya, misalnya dia dalam kondisi disandra. Kalau tak kau bunuh ini, kubunuh ayah umakmu. Terpaksa betul dia melakukannya itu. Pada saat dia memang betul-betul terpaksa melakukannya itu, maka nanti dia tidak dihitung sebagai sebuah dosa karena dia melakukannya dalam kondisi terpaksa. Itu kalau dalam kondisi membunuh, jadi tidak dihitung sebagai dosa. Tapi Bapak Ibu, dalam kondisi berzina, dalam kondisi
berzina. Ini ulama beda pendapat. Ya, ada ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan dalam kitab ini, ya, bahwa ketika ada orang dipaksa dia untuk berzina, maka baik yang perempuan maupun yang laki-laki, dua-duanya dianggap tidak berdosa karena melakukannya dalam kondisi terpaksa. Kecuali ada sebagian ulama yang berpendapat tidak bisa dihitung sebagai sebuah keterpaksaan. Karena maaf-maafnya, kalau perempuan mungkin bisa dipaksa, tapi kalau laki-laki tak bisa dihitung sebagai terpaksa. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada laki-laki yang mengatakan dia dipaksa untuk berzina, maka dia tetap dihitung sebagai sebuah dosa. Berbeda kalau tadi seandainya dia membunuh. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inti daripada hadis Nabi yang ke-39 ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kepada umat Nabi Muhammad. Apa saja itu? Pertama, ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan kesalahannya itu ya tidak dibuat-buat dan memang tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, Allah juga mengampunkan kepada umat Nabi Muhammad sesuatu yang terlupa. Apapun yang menjadi sebuah ibadah kemudian kita terlupa, tak kita kerjakan tapi betul-betul lupa, maka itu juga tidak dihitung sebagai sebuah dosa. Beda kalau seandainya kondisinya kita lupa berwudu. Ini masuk kita ke masjid. Begitu masuk ke masjid, sholat. Tapi begitu kita sholat, siap sholat, teringat kita, tadi sebelum sholat ternyata belum dalam keadaan berwudu. Maka dalam kondisi seperti ini, sholatnya harus diulang. Karena tadi dia memang betul-betul yakin bahwa dia belum berwudu. Beda kondisinya kalau seandainya dia sudah berwudu. Sudah berwudu bapak tuh dari rumah, tahu-tahu siap berwudu, sudah mau sholat ini, masih ada tidak wudu, udah batal apa belum. Tapi dia ingat betul tadi sudah wudu. Kalau yang tadi kan memang betul dia belum berwudu. Ini dia sudah berwudu, cuman dia sedang mengingat udah batal apa belum. Ada tidak tadi aku bersentuhan sama biniku? Tak ada. Ada enggak tadi ke kamar mandi entah terkontut entah apa? Tak ada. Pada saat itu maka kata para ulama al-yaqin la yuzalu bisyak. Munculkan keyakinan, hilangkan keraguan. Pada saat itu yakinkan, udah berwudunya aku tadi. Yakin aku tadi tak ada pala batal, menyentuh bini tak ada, buang air kecil besar, buang angin tak ada, maka hilangkan keraguan, kerjakan sholat, maka sholatnya sah. Jadi yang diampunkan Allah itu kalau kita salah, kemudian kalau kita terlupa, kemudian baru yang terpaksa. Apapun itu Bapak Ibu, kalau kondisinya kita terpaksa, maka itu diampunkan Allah. Contoh yang lain misalnya dalam kondisi yang sangat-sangat tertentu, ya, tidak ada makanan selain makanan haram. Tidak ada makanan selain makanan haram. Maka pada saat itu kalau tak kita makan kondisinya mati. Ya, kalau tak dimakan maka kondisinya mati. Makanya sering dicontohkan dalam kitab-kitab fikih itu, pada saat sudah tak ada lagi makan, misalnya terjebaklah kita dalam satu tempat, tidak ada lagi makanan hewan halal, tahu-tahu yang lewat cuman apa Pak? Ular. Yang lewat cuman celeng, kan begitu kan? Babi. Tidak ada lagi yang halal, lembu tak lewat, kambing tak lewat, ayam pun tak ada.
Maka pada kondisi seperti itu, kalau seandainya memang kalau tidak makan kita kemudian mati, maka pada saat itu kondisi terpaksa boleh untuk memakan yang tidak halal. Tapi itu pun batasannya hanya sekedar untuk menahan supaya tetap hidup. Jangan udah dibakar nanti babi guling tuh pikir bapak, dimakannya satu pahanya, yang sedap rupanya katanya Pak Haji, digasnya 2 paha. Nggak bisa. Jadi makannya itu, kalaupun dimakannya hanya sekedar menahan supaya jangan sampai dia mati. Udah enak rasanya, patutlah dimakan orang ini, ada babi panggang enaknya rupanya, dihajarnya sampai habis. Tak bisa, hanya sekedar batasan supaya tidak sampai mati. Baik Bapak Ibu, itu hadis yang ke-39.